kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta kita. Pengikut Kristus harus hidup sesuai dengan Injil. Ini adalah nasihat yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat Filipi. Ketika dipenjara untuk menunggu proses pengadilan, Paulus yakin bahwa pengadilan akan menyatakan bahwa dia tidak bersalah dan dia akan dibebaskan. Dan dia akan kembali bertemu dengan jemaat. Nah, dalam surat kepada jemaat Filipi bab 1 ayat 27 sampai dengan 30, Paulus menyampaikan nasihat yang ada kaitannya dengan perjumpaannya nanti dengan jemaat setelah dia dibebaskan. Nah, kita akan melihat hal ini dengan beberapa poin. Yang pertama, berpadanan dengan Injil. Paulus mengingatkan jemaat agar hidup yang mereka jalani berpadanan dengan Injil Kristus. Ia menulis begini, "Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari Injil, tanpa digentarkan sedikit pun oleh lawanmu." Ini nasihat Paulus. Nah, kita perlu mengingat, saudara-saudara, bahwa anggota jemaat Filipi adalah warga kekaisaran Roma yang sangat bangga dengan kewargaan mereka. Mereka memahami dengan baik bagaimana harus hidup dan berlaku sebagai warga Roma. Mereka harus ingat bahwa mereka bukan hanya warga kekaisaran Roma, melainkan juga warga kerajaan Kristus. Karena itu, mereka juga harus hidup menurut cara hidup yang sesuai dengan jati diri mereka itu. Bagaimana caranya? Mereka adalah anggota jemaat yang telah menerima pewartaan Injil Kristus. Dalam Injil itu, mereka telah mengenal Kristus dan mengetahui bagaimana harus hidup sebagai pengikut Kristus. Hidup berpadanan dengan Injil Kristus berarti hidup sebagai warga jemaat dengan mengikuti teladan dan ajaran Kristus. Nah, bila jemaat hidup berpadanan dengan Injil, mereka akan teguh berdiri dalam satu roh. Pemenjaraan Paulus merupakan bukti yang jelas bahwa hidup menurut Injil merupakan sebuah perjuangan. Para pengikut Kristus harus menghadapi berbagai tantangan dan serangan, baik dari pihak luar maupun dari dalam jemaat sendiri. Orang bisa saja mundur dan meninggalkan jemaat karena tidak berani menghadapi tantangan dan serangan seperti itu. Dalam situasi seperti itulah, Paulus mengingatkan jemaat supaya tetap teguh berdiri, tidak mundur, meninggalkan kepercayaan sekalipun menghadapi berbagai tantangan. Mereka akan sanggup menghadapi semua tantangan itu bila mereka bersatu. Tanpa kesatuan, mereka akan sulit bertahan. Berikutnya, bila jemaat hidup berpadanan dengan Injil, mereka pun akan sehati, sejiwa, berjuang demi iman yang timbul dari berita Injil, tanpa digentarkan sedikit pun oleh para lawan mereka.
Dalam kesatuan itu, jemaat harus berjuang mempertahankan iman mereka yang tumbuh setelah mereka mendengar berita Injil. Jangan sampai mereka melepaskan kepercayaan itu karena menghadapi kesulitan dan tantangan. Mereka memang harus menghadapi orang-orang yang melawan mereka. Tetapi Paulus tidak menyebut siapa sesungguhnya para lawan itu. Yang jelas, para lawan itu mengganggu atau bahkan memaksa jemaat untuk meninggalkan kepercayaan mereka akan Kristus. Tidak perlu takut atau khawatir menghadapi mereka. Karena kalau orang takut, kalau jemaat takut, lalu meninggalkan iman akan Kristus, artinya para lawan itu telah mencapai tujuan untuk mengatur atau mengendalikan jemaat. Saudara-saudara, Paulus sungguh-sungguh ingin mengetahui keadaan mereka yang seperti itu. Bila ia sendiri datang mengunjungi jemaat, ia akan melihatnya. Namun, bila ia tidak dapat datang, cukuplah ia mendengar keadaan jemaat yang kuat menghadapi tantangan, yang tetap setia kepada Kristus. Poin yang kedua, menderita demi Kristus. Bagi orang-orang yang memusuhi jemaat dan Injil, semuanya itu, yaitu keselamatan, perjuangan tanpa gentar, persatuan dalam roh dan jiwa, dan sebagainya, merupakan tanda kebinasaan. Ia menulis, bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan. Tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Dalam hal ini yang dimaksud dengan tanda adalah pemberitahuan atau peringatan yang disampaikan tidak dengan kata-kata, tetapi dengan perbuatan. Para musuh itu menentang jemaat, karena jemaat percaya kepada Kristus dan Injilnya. Jadi, yang ditentang adalah Kristus yang diimani oleh jemaat dan kabar gembira Kristus yang diterima dan diyakini oleh jemaat. Menentang atau menolak Kristus dan Injilnya berarti juga menolak keselamatan yang dibawa oleh Kristus. Karena itu, mereka pun tidak akan mendapatkan keselamatan, tetapi akan binasa. Tetapi untuk jemaat sendiri, untuk orang-orang yang percaya kepada Kristus, semuanya itu menjadi tanda keselamatan. Karena mereka percaya kepada Kristus yang mengaruniakan keselamatan, mereka akan mendapatkan keselamatan itu. Kalau mereka berjuang demi iman, kalau mereka berani menghadapi tantangan supaya tetap percaya kepada Kristus, mereka boleh yakin akan menerima keselamatan itu. Tetapi semuanya itu bukan jasa atau hasil karya mereka sendiri, melainkan anugerah yang datangnya dari Allah. Apa yang harus mereka lakukan untuk menjadi tanda itu, mau tidak mau, membuat mereka harus berhadapan dengan para lawan. Tuhan tidak menjanjikan bahwa mereka akan terbebas dari para lawan atau dari penderitaan. Tetapi Tuhan meminta mereka menjalani penderitaan itu. Penderitaan itu bukan hukuman dari Allah, melainkan karunia dari Allah. Paulus menulis begini di ayat 29 dan 30. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita bagi Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Dalam dua ayat ini, Paulus menyebut dua karunia yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada jemaat, yaitu karunia untuk percaya kepada Kristus
dan karunia untuk menderita bagi dia. Bagaimana kita memahami hal itu? Tuhan sendirilah yang mengirim para utusan kepada mereka untuk menyampaikan kabar keselamatan Kristus. Tuhan sendirilah yang membuka hati mereka sehingga mereka percaya kepadanya. Kalau sekarang mereka harus menderita demi Kristus, mereka pun harus ingat bahwa itu juga karunia Allah. Dengan pernyataan ini, Paulus mengajak jemaat untuk memandang penderitaan dengan cara yang berbeda. Penderitaan itu bukan hanya hasil dari tindakan jahat para musuh kepada mereka, melainkan juga karunia yang dianugerahkan oleh Allah kepada mereka. Mengapa demikian? Adalah kehormatan bagi jemaat bahwa Kristus memberi mereka kesempatan untuk melakukan sesuatu atau untuk mengalami sesuatu demi Dia. Saudara-saudara, menderita demi Kristus itu bukan hal yang ringan, karena orang harus bergumul supaya dapat bertahan dan tidak menghindar atau melarikan diri. Paulus berani mengatakan seperti itu karena ia sendiri sudah mengalaminya. Dan ketika menuliskan hal ini, ketika menulis surat ini, ia bahkan sedang mengalaminya. Jemaat mengetahui hal itu, sehingga dapat memahami apa yang dikatakan oleh Paulus. Demi Kristus, Paulus mengalami banyak penderitaan. Dipenjarakan, dicambuk, dipukuli, dilempari dengan batu, dan sebagainya. Tetapi ia tidak sedih atau kecewa karena kepercayaan kepada Kristus ternyata justru mendatangkan penderitaan. Ia tidak kecewa. Ia menjalani semua itu dengan sukacita. Kenapa? Karena ia menanggung semua itu bukan demi dirinya sendiri atau menganggap penderitaan itu sebagai celaka. Tetapi ia menanggung dan menerimanya sebagai karunia Allah. Apa yang dapat kita pelajari dari nasihat atau peringatan Paulus kepada jemaat Filipi ini? Demi Kristus. Hal yang perlu digarisbawahi dari ucapan Paulus adalah karunia untuk menderita bagi Kristus. Paulus mengingatkan jemaat mengenai karunia ini, dan nasihat ini berasal dari pengalaman hidupnya sendiri. Ia bekerja keras untuk memberitakan Injil, supaya sebanyak mungkin orang mendengar kabar keselamatan yang dikaruniakan oleh Allah melalui Kristus. Ia melakukan semua ini semata-mata karena Kristus menghendakinya. Karena itu, sekalipun menanggung penderitaan, ia tidak sedih, tetapi bangga karena diperkenankan melakukan sesuatu demi Kristus. Nah, apa yang disampaikan oleh Paulus ini merupakan teguran keras untuk orang-orang yang mengaku sebagai murid Kristus, yang hanya menuntut supaya Kristus mengerjakan sesuatu bagi dirinya. Dan bila Kristus menolaknya, ia menjadi marah kepadanya. Ini juga merupakan teguran bagi orang-orang yang mengaku sebagai murid Kristus, yang memandang imannya hebat bila Kristus melakukan apa yang diucapkannya. Sampai seolah-olah Kristus adalah hambanya yang harus melakukan semua yang diucapkannya. Belajar dari Paulus, setiap orang yang mengaku sebagai murid Kristus harus siap melakukan kehendaknya, termasuk bila pelaksanaan kehendak Allah itu membuatnya mengalami penderitaan dan kesulitan. Tidak perlu sedih, karena penderitaan ini adalah penderitaan yang diwarnai dengan kasih kepada Kristus. Terpujilah Allah Bapa yang telah mengasihi kita,
yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita, dan yang telah mengutus rohnya yang kudus untuk menuntun kita di jalan keselamatan.